bersama Fadli. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismandi Akbar. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang teori belajar kognitif. Biasanya, untuk memudahkan seorang guru dalam proses belajar mengajar, mereka menggunakan teori belajar. Nah, apa sih teori belajar ini? Teori belajar merupakan suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar. Adapun salah satu teori dari beberapa teori belajar, yaitu teori belajar kognitif yang akan kita bahas pada video kali ini. Adapun pembahasan kita dalam video kali ini yaitu pertama, teori belajar kognitif itu sendiri, kedua, tokoh-tokoh aliran belajar kognitif, ketiga yaitu karakteristik teori belajar kognitif, dan keempat adalah kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitif ini. Oke, kita akan lanjut ke pembahasannya. Pembahasan pertama yaitu teori belajar kognitif. Pembelajaran kognitif mengatakan bahwa perilaku manusia tidak ditentukan oleh stimulus yang berada di luar dirinya, melainkan oleh faktor yang ada pada dirinya sendiri. Faktor-faktor yang ada pada dirinya sendiri ini berupa kemampuan atau potensi yang berfungsi untuk mengenal dunia luar. Dan dengan pengenalan itu manusia mampu memberikan respon terhadap stimulus. Berdasarkan pandangan itu, teori belajar kognitif memandang belajar sebagai proses pengfungsian unsur-unsur kognitif, terutama pikiran, untuk dapat mengenal dan memahami stimulus yang datang dari luar. Dengan kata lain, aktivitas belajar manusia ditentukan pada proses internal dalam berpikir, yakni pengolahan informasi. Kesimpulannya, teori belajar kognitif adalah teori yang mengatakan bahwa belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diukur atau diamati. Teori kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki seseorang atau lebih menitik beratkan pada proses ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek yang bersifat intelektual. Oleh sebab itu, kognitif berbeda dengan teori behavioristik yang lebih menekankan pada aspek kemampuan perilaku. Pembahasan kedua yaitu tokoh-tokoh aliran teori belajar kognitif. Di antaranya itu J. Piaget. Piaget dikenal seorang tokoh pendidikan dengan karya tersohornya yaitu Advanced Organizer dan teori apersepsi. Menurut Piaget, perkembangan kognitif seseorang adalah suatu proses yang bersifat genetik. Artinya, proses belajar itu didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Oleh sebab itu, makin bertambahnya umur seseorang mengakibatkan makin kompleksnya susunan sel-sel syaraf dan juga makin meningkatnya kemampuannya, khususnya dalam bidang kualitas intelektual kognitif. Tokoh aliran teori belajar kognitif kedua yaitu Jerome S. Bruner. Jerome adalah seorang ahli yang setuju dengan teori belajar kognitif. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa pembelajaran adalah proses untuk membangun kemampuan mengembangkan potensi kognitif yang ada dalam diri siswa. Jerome S. Bruner mengemukakan bahwa pembelajaran itu dipengaruhi oleh dinamika perkembangan realitas yang ada di sekitar kehidupan siswa. Asumsi ini dikenal dengan teori prediscovery learning. Artinya proses pembelajaran akan efektif dan efisien jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang mereka jumpai
dalam kehidupannya. Pembahasan ketiga yaitu karakteristik teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Keempat, yaitu kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitif. Kelebihan pertama, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Kedua, membantu siswa lebih memahami bahan belajar secara lebih mudah. Kekurangannya yaitu, pertama, teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Kedua, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Ketiga, beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Itulah tadi pembahasan kita tentang materi teori belajar kognitif. Jika Anda suka, like video ini, komen, and subscribe YouTube channel saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.